Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ini ya, pertemuan pertama tentang materi keamanan komputer. Ya. Ini saya full screen dulu tampilannya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pengantar keamanan komputer. Nah, di keamanan komputer ini sekarang lagi banyak dicari di perusahaan gitu ya. Jadi nanti di perusahaan itu trennya sekarang ini banyak mencari orang-orang yang punya skill di IT security. Terus yang kedua di DevOps-nya ya. DevOps yang terkait dengan misalnya pengetahuan tentang GitLab-nya ya, pengetahuan tentang Kubernetes-nya, Ansible-nya dan sebagainya. Nah, itu banyak dicari juga gitu ya. Nah, kalau keamanan komputer ini banyak dicari karena sekarang semua perusahaan itu sudah terkonek dengan internet. Terus bisnisnya juga dipasarkan melalui internet, gitu ya. E-commerce, kayak e-commerce, terus finance ya, keuangan. Ini juga sudah dipampang di internet, gitu ya. Terus juga kayak mobile banking ya, dan sebagainya gitu. Semua sudah memasarkan produk-produknya sampai transaksinya itu lewat internet. Jadi kalau sistemnya itu tidak diamankan, maka data nasabah, keuangan nasabah ini bisa dicuri orang gitu ya, atau diambil orang oleh orang yang tidak berhak. Nah, maka perlu diamankan gitu ya. Nah, keamanan komputer ini perlu sekarang ini karena semua sudah tadi terkonek ya ke internet. Tapi kalau belum terkonek internet, ini masih aman ya, masih aman. Paling kejahatannya melalui pencurian secara fisik. Tapi secara fisik bisa ketahuan orangnya ya. Misalnya dengan CCTV. Tapi kalau di dunia maya ini agak sedikit susah gitu ya. Walaupun bisa di-trace. Sebelumnya suara saya kedengeran? Jelas, Pak. Aman, Pak. Dengeran, Aman. Pak. Ini ya. Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari nanti bahasan tentang keamanan komputer. Nah, ini kita akan bahas tentang yang pertemuan pertama ini tentang pengantar keamanan komputer ya. Berikutnya ada definisi tentang hacker dan cracker. Istilah hacker dan cracker. Nanti ada berbeda nih antara hacker dan cracker. Nah, kalau hacker nih biasanya agak lebih baik ya. Tapi kalau cracker ini istilahnya lebih jahat gitu ya. Karena cracker ini istilahnya mencoba merusak, mencuri gitu ya, lewat dunia maya ya, cyber. Tapi kalau hacker ini biasanya yang mencoba mengamankan sistem dari cracker gitu ya. Terus juga hacker ini mencoba ini ya, tes ke keamanan di internal. Sejauh mana keamanan itu sudah aman atau belum gitu ya. Terus dia akan mereport kalau ada lubang keamanan, maka dia akan mencoba menambalnya gitu ya. Sehingga tidak ada cracker-cracker ini masuk ke dalam sistem. Berikutnya ada kriptografi. Nah, ini terkait dengan enkripsi, deskripsi ya, penyandian. Jadi pesan, data yang lewat akan coba dienkrip. Ini tujuannya untuk mengamankan ya.
Kalau tidak di-encrypt, maka bisa disadap, ya. Paket data yang lewat ini bisa disadap. Ya, misalnya dengan Warsak tool ya gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau di-encrypt ini seolah-olah ada ininya ya, ada pembungkusnya yang tidak bisa ditembus. Jadi akhirnya aman gitu ya. Nah, nanti terkait dengan enkripsi gitu ya. Ini ada contohnya itu ada kita ngakses browser itu kan protokolnya ada HTTP dan HTTPS ya. Nah, HTTP ini tidak ada secure-nya atau tidak ada S-nya ini. S-nya ini yang bikin secure-nya ya. Nah, kalau HTTPS ini ada tambahan S-nya ini secure ya. Ini ada tambahan SSL-nya untuk apa? Encrypt. Jadi kalau kita browsing-browsing via yang ada HTTPS-nya kayak Facebook, kayak bank-bank, itu kan ada SSL-nya ya. Jadi terencrypt. Tapi kalau yang web yang free biasanya tidak ada S-nya, nah ini bisa disadap nih. Ya. Berikutnya pengamanan program. Nanti kita akan bahas juga pengamanan program. Nanti kita pas browsing itu kan sebelum browsing ini kita udah harus terapkan aktifkan firewall ya. Kata sandi yang dipunya di komputer atau di aplikasi yang ada di web ini harus diperpanjang gitu ya. Istilahnya dirubah nih tulisan passwordnya gitu ya. Harus lebih aman misalnya dengan perpaduan karakter, huruf, angka dan seterusnya. Terus bisa panjangin gitu ya agar si hacker ini mencoba mencari kata sandinya apa itu susah gitu ya saat dicari seperti itu. Tapi kalau yang mudah misalnya orang yang awam gitu kan kadang masukin password itu tanggal lahirnya, nama anak ya, nama apalagi mungkin nama belakangnya dan sebagainya gitu ya. Ini mudah-mudah ditebak gitu ya. Makanya jangan sampai password itu seperti itu. Makanya kalau di sistem operasi kayak misalnya Windows Server, kayak di Linux minimal 8 karakter ya defaultnya. Jadi kalau kurang dari itu maka dia minta untuk mengulang masukkan kata sandi. Tujuannya untuk mengamankan. Nah di Windows Server defaultnya harus perpaduan huruf, karakter dan sebagainya gitu ya. Begitu juga di aplikasi-aplikasi misalnya di saat kita membuat email ya di Google atau di Yahoo dan sebagainya. Biasanya kan juga seperti itu gitu ya. Terus akan terlihat oh kata sandinya ini strong, kuat atau weak, lemah dan sebagainya gitu ya. Itu ada recommendation-nya. Berikutnya selain pengamanan program ini ada pengamanan sistem operasi. Nah, tadi seperti saya bilang kalau pas mulai connect ke internet maka kita harus aktifkan firewall di sistem operasinya gitu ya. Nanti kita akan bahas firewall yang ada di sistem operasi, komen-komennya seperti apa gitu ya. Terus pas implementasinya seperti apa. Nah, terus berikutnya kita akan ke pengamanan jaringan komputer. Jadi pengamanan yang lebih luas lagi ya, di mana klien-klien terhubung ke jaringan komputer. Gitu. Jadi nanti di jaringan komputer ada perangkat namanya firewall. Di sistem operasi juga ada firewall. Tapi firewallnya itu terbatas gitu ya. Hanya misalnya memblok paket ICMP, port ICMP-nya ya. Seperti misalnya ngeping itu diblok atau ngeblok port-port kayak misalnya SSH, port HTTP gitu ya. Yang masih belum terlalu kompleks gitu ya.
Nah, nanti kalau yang pengaman jaringan komputer ini udah lebih kompleks lagi firewall-nya. Nanti ada perangkatnya yang bisa ngeblok misalnya DDoS-nya ya, ngeblok ransomware, ngeblok uh, sosial media, aplikasi sosmed ya, dan sebagainya. Nah, berikutnya lagi ada pengamanan sistem basis data ya. Jadi data-data ini penting nih bagi sebuah perusahaan gitu ya. Karena di dalam data ini ini ya untuk compare atau untuk bukti ya, bukti-bukti transaksi. Nah, misalnya kalau compare itu contohnya untuk mengcompare data yang sebelumnya dengan data sekarang, sejauh mana keuntungan dari perusahaan itu bisa dilihat kan kalau mempunyai data. Begitu juga transaksi. Setiap misalnya nasabah menyimpan menyimpan uang ke bank. Nah, ini kan ada ininya ya, ada histori data transaksinya. Tapi kalau datanya hilang, maka ini kalau ada yang klaim susah nih kita untuk ininya ya, membuktikan dan sebagainya. Gitu. Makanya perusahaan berani membayar mahal untuk menyelamatkan data ya. Ini karena tujuannya seperti itu. Data itu istilahnya jantungnya di perusahaan gitu ya. Data-data rahasia juga tidak boleh dikeluarkan gitu ya. Makanya nanti ada pengamanan DLP, data loss prevention. Jadi data ini tidak boleh keluar ke didistribusikan keluar gitu. Nggak boleh, jangan sampai orang luar tahu data-data di internal. Makanya ada firewall terkait dengan DLP-nya ya. Endpoint security di masing-masing laptop gitu ya. Untuk mengamankan data keluar gitu ya. Jadi banyak cara, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu, Pak. Lanjut ya. Oke. Jelas ya yang tadi saya ini jelaskan tadi ya. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini perkembangan terkait dengan ini ya, kejahatan gitu ya. Kalau dulu kejahatan-kejahatan kan bentuknya fisik ya. Misalnya ya pertarungan, teroris dan sebagainya itu kan fisik. Sekarang kejahatannya lebih ke arah dunia maya ya, cyber ya, cybercrime. Misalnya nge-hack, nge-crack, mendeface ya, merusak data orang dari jarak jauh, menghapus dan sebagainya, mencuri ya, misalnya mencuri ini carding ya, kartu kredit orang sehingga diambil untuk ini ya dibelanjakan oleh orang yang tidak berhak gitu ya. Terus juga ada ransomware, itu data yang ada di internal toto ke encrypt dan akhirnya si ininya yang pembuatnya meminta tebusan gitu ya, meminta tebusan untuk bayar kalau misalnya dia mau dikembalikan datanya gitu ya. Jadi banyak kejahatan-kejahatannya. Atau menyebarkan virus. Ya, misalnya dia tidak suka dengan perusahaan A atau dengan seorang dan sebagainya. Dia menyebarkan virus sehingga data-data yang ada itu langsung ke hidden atau jadi simbol-simbol dan sebagainya, macam-macam lah ya. Nah, ini dahulu ya. Dahulu ini beberapa statistik tentang keamanan informasi atau keamanan komputer. Ini hanya 22% yang menganggap keamanan sebagai komponen penting gitu ya.
Ini data-data dulu seperti ini gitu ya. Jadi masih meremehkan gitu ya. Kesadaran akan masalah keamanan masih rendah. Tapi sekarang ini udah perusahaan-perusahaan besar udah benar-benar ya serius dalam keamanan gitu ya. Karena di situ transaksi ya via internet. Terus penjualan produk, data-data apa CRM dan sebagainya gitu ya. Atau data-data pribadi di sosmed dan sebagainya. Nah, ini kan masing-masing individu ingin aman gitu ya dalam browsing-browsing ke dunia maya. Makanya ini vendor-vendor mencoba menawarkan produk-produknya ya, produk keamanan baik untuk individu, baik untuk perusahaan dan sebagainya gitu ya, pemerintah dan sebagainya. Tujuannya untuk mengamankan sistem gitu ya. Nah, terus di perusahaan itu bagaimana kita ini membujuk manajemen ya atau pimpinan untuk melakukan invest di bidang keamanan. Nah, ini kalau misalnya perusahaannya core-nya gitu ya di internet gitu ya, bisnisnya di internet misalnya terkait dengan e-commerce, maka investasi di bidang keamanan harus gitu ya. Mau nggak mau harus. Kalau tidak manajemen tidak mau, maka ya siap-siap aja gitu ya. Ini akan ditinggalkan oleh pembeli. Misalnya kita membuka sebuah e-commerce ya, penjualan online. Tahu-tahu pas itu transaksi di via internet itu hilang gitu ya, nggak sampai. Tapi transaksi sudah ada buktinya gitu ya. Tapi uang tidak sampai atau produk tidak sampai dan sebagainya macam-macam lah gitu ya kasus-kasus. Nah, ini akhirnya para pembeli gitu ya atau konsumen ini tidak akan membeli lagi di startupnya di e-commerce-nya dia gitu ya, akan ditinggalkan. Makanya di situ misalnya seperti Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya mencobalah ya mengamankan gitu ya. Dia membeli sebuah SSL gitu ya untuk mengenkrip, terus digital signature untuk memastikan bahwa websitenya ini aman gitu ya, meyakinkan konsumen bahwa ini benar aman gitu, jadi bisa membeli gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya terkait dengan IT security yang tren sekarang ini perlu seperti itu ya, karena keadaan seperti itu. Nah, dahulu seperti ini ya, atau yang orang awam seperti ini. Yang penting nyambung dulu, online dulu, security belakangan. Gitu ya. Sekarang kan belum ada masalah. Berpikir seperti itu. Ya. Tidak ada istilahnya preventif gitu ya. Padahal cracker di luaran itu memantau ya kegiatan-kegiatan sampai pada yang terutama terkait dengan keuangan gitu ya, transaksi keuangan, sosmed dan sebagainya ini dipantau tuh. Kalau emang ada yang akses itu istilahnya banyak celah untuk tembus, maka ini bisa jadi masalah gitu ya. Akhirnya mungkin data hilang atau data-data penting rahasia dicuri dan sebagainya gitu. Terus juga masih banyak orang-orang awam lah ya, rendahnya kesadaran akan masalah keamanan. Padahal sudah banyak kasus gitu ya. Jadi usahakan kalau udah masuk ke dunia maya gitu ya, dunia internet, ini harus disiapkan dulu nih keamanannya gitu ya, supaya tidak terjadi masalah. Ya. Nah, ini terkait dengan life cycle security-nya ya.
Di sini dimulai dari akses, desain ya, assessment maksudnya, desain, implement sampai maintain ya. Nah, desainnya misalnya terkait dengan kebijakan dan prosedur. Jadi di perusahaan yang orang IT-nya mengerti gitu ya, atau manajernya mengerti, pasti dia membuat sebuah kebijakan ya, prosedur operasional ya, SOP-nya untuk operasionalkan kegiatannya gitu ya, atau menjalankan operasionalnya gitu ya, yang aman. Terus setelah udah dibuat prosedurnya, maka dia ini mencoba mengimplementasikan, kemudian monitoring ya, sejauh mana dari implementasi yang ada gitu ya, ada masalah atau tidak gitu ya, ada insiden atau tidak. Nah, terus tuh akhirnya berlanjut kepada maintain ya. Kalau bagus terus ada kontraknya gitu ya, bisa lama terus di maintain dan sebagainya. Nah, makanya banyak perusahaan-perusahaan vendor yang menjual produk di security ya, keamanan IT. Ntar dia masarin terkait dengan produk firewall, produk endpoint security ya, macam-macam lagi gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan statistik ya. Histori misalnya tahun 97 kasus persidangan yang berhubungan dengan kejahatan komputer naik 95% dari tahun 96 ke 97. Ya. Ini saya ngambil PowerPoint dari ini ya, dari kampus lain gitu ya. Nah, nanti dia juga membuat ini, biasanya ada referensinya ya. Nah, ini terkait dengan histori ini ya, kejahatan-kejahatan di dunia. Ini tahun 96 ya. NCC Information Security ya. Survei ini kejahatan komputer naik 200% dari 95 ke 96. Nah, nanti juga terkait dengan kejahatan komputer ya. Kalian bisa search nih kejahatan-kejahatan histori gitu ya, historinya seperti apa dari tahun ke tahun gitu ya, sampai pada sekarang. Banyak sebenarnya ya kalau mau dikumpulin gitu ya. Kan sering kita melihat di media ini ya, elektronik ya, oh kasus ini, dan sebagainya, macam-macam. Ini yang di dunia, apalagi di Indonesia pun banyak ya kasus-kasus kejahatan komputer. Nah, ini contoh 1988 Sandmail ini terkait dengan ini ya, email ya. Dieksploitasi oleh RT Morris sehingga melumpuhkan internet. Diperkirakan kerugian mencapai 100 juta dolar. Morris dihukum denda 10.000 dolar dan sebagainya. Nah, ini yang 10 Maret 97, seorang hacker berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal, sehingga memutuskan komunikasi di kontrol towernya, dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Jadi ini terganggu nih komunikasinya ya, sehingga akhirnya pesawat juga jadi delay ya, karena takutnya karena komunikasi putus, takutnya kalau langsung aja kan terjadi tabrakan dan sebagainya gitu ya. Dan seterusnya, ini kalian bisa baca gitu ya, atau search lagi di Google gitu, banyak kasus-kasus gitu ya. Nah, ini dan seterusnya nih ya. Ini juga sama, bisa dibaca juga ya.
Nah, berikutnya terkait di Indonesia ya. Tadi kan di dunia ya, kejahatan komputer di dunia. Nah, ini di Indonesia di sini Januari 99 ini domain timur-timur diacak-acak dengan dugaan dilakukan oleh orang di Indonesia. Terus September 2000 mulai banyak penipuan transaksi ya. Terus banyak situs web Indonesia termasuk situs bank yang diobok-obok atau di device ya. Tampilan halaman homepage-nya itu toto ini ya ada tulisan-tulisan apa gitu ya, dihack dan sebagainya gitu ya. Terus akhir tahun 2000 banyak pengguna warnet yang melakukan kegiatan carding ya, pencurian carding dan sebagainya. Nah ya, ini bisa dibaca gitu ya. Ini juga gitu ya. Sampai dahulu yang tahun 2004 itu ada kasus di KPU ya. Logo-logo dari partai-partai ini dirubah gitu ya. Itu pernah saya ngikut ininya ya, ngikut seminarnya, terus akhirnya di-set lah, di-trace ya, siapa pelakunya gitu ya. Pada jam sekian, tanggal sekian, itu ada traffic besar, akhirnya ketangkep tuh, ketahuan. Kurang lebih namanya ini ya, Dani Firmansyah gitu. Dia menggunakan inisial Linuxer gitu. Tapi sekarang orang seperti itu ini ya dijadikan konsultan dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang di device ya, homepage yang di device gitu ya. Tuh kayak bri.co.id atau seperti ini tampilan halaman depannya. Ya, dihack ya. Nah, ini dahulu mungkin masih HTTP nih, belum S, belum secure, makanya bisa di ini ya. Berikutnya di sini ada apa namanya di media massa ini banyak kasus-kasus kejahatan ya. Seperti ini kita bisa baca gitu ya. Atau bisa search di Google juga banyak istilahnya dokumen-dokumen yang tersimpan gitu ya terkait ini. Kurang lebih ini kejahatan yang di Indonesia. Tadi kejahatan yang di luar udah, ini kejahatan komputer yang di Indonesia. Kejahatan di ATM. Nah, ini tahun 2003. Tapi yang kemarin juga sempat rame juga kan, belum lama gitu ya. Itu juga kejahatan di ATM terkait dengan scamming gitu ya dan sebagainya. Jadi mungkinkah aman? Sangat sulit mencapai 100% aman ya. Nah, ini ada timbal balik antara keamanan plus kenyamanan. Jadi kalau udah terkonek dengan internet, maka perhatikan tadi ya, siapkan dulu gitu ya, istilahnya tameng-tameng untuk mencegah dari kejahatan komputer di luar gitu ya. Preventif. Karena ini e-commerce yang semakin meningkat nih ya. Peningkatan kejahatan komputer karena sebab nih diantaranya e-commerce yang semakin meningkat. Jadi banyak orang cracker di sana di luar tergiur nih terkait dengan mencuri data, mencuri uang dan sebagainya gitu ya via via virtual gitu ya. Jadi kalau udah makin terhubung banyak ke internet maka siap-siap aja ada banyak orang di luar sana mencoba memantau, memonitor ya sejauh mana orang yang mengakses itu ada lubang atau tidak ya, di scanning komputer lawannya ya, tujuannya. Setelah itu nanti informasi akan didapat dari scanning tersebut, misalnya port telnet terbuka, port apa macam-macam lah ya, port-port yang service-service terbuka, maka ini bisa dimanfaatkan oleh
orang yang mengerti gitu ya untuk bisa masuk menembus ke dalam sistem tersebut. Nah, ini juga contoh peningkatan kejahatan komputer yang lain ya. Waktu kita tinggal 4 menit lagi nih. Nanti selebihnya ini ya, kita komunikasinya via WhatsApp. Jadi kalau bisa nanti di ini ya, dibuat grup. Jadi nanti biar saya mengirimkan link Zoom ini ke satu grup aja gitu. Jadi informasi bisa kebaca oleh semua. Begitu juga terkait dengan modul ya, komunikasi dan sebagainya, ini interaksinya bisa langsung dari satu grup itu gitu ya, dari grup tersebut. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengeran? Jelas? Jelas Pak, kedengeran. Jelas ya. Aman, Bro. Aman ya. Nah, ini peningkatan kejahatan komputer juga terkait dengan ini ya. Hukum di dunia cyber ini belum terlalu ini ya, matang gitu ya. Mungkin di luaran sudah matang banget gitu ya. Jadi istilahnya terkait dengan ada kejahatan bisa cepat gitu ya, ditindak dan sebagainya. Tapi sekarang sih sudah mulai ini ya, baik ya, makanya ada undang ITE ya. Sebelumnya ada undang-undang HAKI dan sebagainya. Nah, terus dulu technical kapabilitasnya masih rendah. Sekarang banyak orang yang emang concern terhadap IT security ya. Nah, terus juga banyak orang-orang IT juga akhirnya tersebar luas dan jadi banyak yang melek istilahnya paham gitu ya, yang dahulu mungkin masih rendah. Nah, ini potensi lubang keamanan juga semakin besar nih ya, peningkatan kejahatan komputer karena mungkin banyaknya juga ini nih apa yang connect ke internet gitu ya. Terus juga program-program kalau kita tidak update gitu ya, ini banyak juga lubang-lubang nih, celah-celah. Makanya perlu selalu update. Antivirus juga selalu update gitu ya. Itu diantara pengamanan juga gitu ya. Karena antivirus itu akan menyimpan database untuk mendeteksi virus-virus gitu ya. Tapi kalau misalnya ada virus baru, dia tidak update nih antivirus, maka dia tidak bisa mendeteksi gitu. Maka perlu ada update antivirus dia untuk mendeteksi virus-virus yang baru gitu ya. Nah, ini terkait dengan coding ya. Coding di sistem operasi dahulu ada Windows 31, Windows NT, dan seterusnya sampai pada Windows 2016 ya, Windows 2019 mungkin ya. Nah, ini line code-nya untuk membangun sebuah sistem operasi dahulu cuma 3 juta gitu ya, sehingga bisa mudah untuk dianalisa. Tapi sekarang sudah susah ya, karena sudah sampai puluhan juta gitu ya untuk baris kode ini dalam membuat sebuah sistem operasi. Jadi makin susah untuk dianalisis. Begitu juga tingkat keamanan terkait dengan misalnya encrypt MD5 gitu ya. Sekarang kan sudah ditingkatkan lagi gitu ya, sehingga untuk men-scanning mendekrip agak sedikit susah gitu yang enkripsi tersebut. Nah, nanti kejahatan komputer ada yang berupa fisik dan ada yang berupa virtual kan. Kalau fisik tadi agak mudah gitu untuk dimonitoring. Kita pasang CCTV aja ya, atau access door dan sebagainya. Tapi kalau udah kejahatan virtual ini agak susah, maka kita perlu di sistem operasinya dikasih firewall, di jaringannya kasih firewall, di database-nya use untuk admin root-nya di password gitu ya, dengan ditingkatkan password-nya gitu ya. Tujuannya untuk mengamankan. Nah, ini diantara letak potensi lubang keamanan. Ini bisa dilihat topologinya, skemanya ya, skenario-nya dan sebagainya, diagramnya. Nah, ini aspek atau service keamanan. Ini nanti ada hubungan terkait dengan integrity, availability, ya, autentikasi dan sebagainya.
Ini nanti saya jelaskan juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa sih yang dimaksud integrity, availability, dan sebagainya. Nah, ini privacy. Ini terkait dengan data, ya, memproteksi data pribadi,